Hai Sobat Freaks, balik lagi ke channel Berkebun Bersama Eros. Kali ini kita mau membahas anggur lagi nih teman-teman. Cuman kali ini saya mau masuk ke dasar yang paling awal banget untuk menanam anggur teman-teman. Jadi banyak banget yang masih bingung bagaimana perlakuan anggur ketika baru datang. Jadi ini bibit baru datang nih teman-teman. Ini bibit baru datang, kondisinya seperti ini. Nah, kebanyakan masih bingung kan apa aja yang harus dilakukan untuk menanam anggurnya ini. Nah, inilah saya kasih petunjuk awalnya. Yang pertama, bongkar pelan-pelan. Pastikan ketika kita lagi membongkar kemasannya, teman-teman itu lakukan foto atau di video, direkam. Tujuannya apa? Kalau seandainya bibitnya itu dalam keadaan mati, yang baru datang, teman-teman bisa klaim tuh garansinya. Garansi bibit kedatangan. Jadi kalau mati bisa kabarin ke si penjualnya dan minta diganti bibitnya. Cuman kalau matinya itu udah dalam kondisi yang kayak gini kemudian baru mati, salahnya di kita, bukan salahnya si penjual lagi teman-teman. Oke, yang selanjutnya setelah kita bongkar pelan-pelan, pastikan juga pembungkus awalnya itu dibuka pelan-pelan. Jangan sampai si pembungkus bawaannya ini rusak. Jadi sebelumnya itu biasanya ada plastik pembungkusnya. Tapi karena udah keburu saya bongkar, jadi udah nggak kelihatan lagi. Udah kelihatan seperti itu. Jadi kita sekarang kondisikan seperti ini. Nah, apa aja sih yang mesti kita lakukan setelah kondisinya seperti ini? Ini adalah cara yang saya pakai teman-teman. Ini cara yang saya pakai. Jadi kalau ada banyak cara yang berbeda ya silakan aja, karena ini jalannya beda-beda. Oke. Yang pertama, bukan pertama, ini udah yang tahap berapa nih? Jadi setelah kita lakukan seperti ini, biasanya saya lakukan adalah perendaman dulu di dalam larutan penambah zat akar atau perangsang akar. Teman-teman bisa pakai larutan air bawang merah atau bisa pakai zat perangsang akar juga, bebas. Teman, kalau saya pakainya itu adalah pupuk dengan larutan larutan yang mengandung fosfor tinggi seperti ini. Ini adalah salah satu pupuk dengan kandungan fosfornya tinggi. Fosfat, bukan fosfor ya, fosfatnya tinggi. Nah, ini 10 55 10, fosfatnya tinggi. N, PK, N-nya 10, P-nya 55 dan K-nya 10. Tapi sebenarnya masih terkandung zat-zat lainnya juga sih, unsur-unsur lain. Oke, yang saya pakai adalah 1 gram per 1 liter. Karena saya pakainya cuman sedikit, jadi saya pakainya cuma 1 gram teman-teman. Oke. Nah tuh udah 1 gram kan. Sekarang kita ini dulu, tunggu ya. Nah, ketika pupuknya itu udah kita larutkan, udah dengan air 1 liter, yang langkah berikutnya adalah kemudian kita rendam teman-teman. Rendam bersama dengan medianya seperti ini. Banyak yang bilang tanaman ini akan mati, tapi kenyataannya enggak. Nanti saya fotokan beberapa bibit yang udah pernah saya rendam sebelumnya dan kondisinya yang terbaru saat ini seperti apa. Nanti saya lampirkan tuh fotonya, teman-teman bisa lihat. Tujuannya kita rendam seperti ini adalah si tanaman ini kan masih dalam medianya nih teman-teman. Nah, dia ini udah beberapa hari tidak ketemu air. Sedangkan kalau kita bongkar dan kita pindahkan ke media baru, si akar itu harus beradaptasi ulang dengan media barunya. Maka dari itu, langkah yang terbaik adalah biarkan di medianya, media awalnya itu, kemudian kita berikan air di medianya. Jadi nggak perlu beradaptasi ulang untuk mencari air. Namun di medianya itu tetap sudah ada airnya. Perendaman dilakukan itu nggak perlu lama. Biasanya maksimal itu adalah 5 menit, maksimal paling lama adalah 5 menit. Tapi kalau misalnya
kita udah yakin seluruh medianya ini udah terkena dengan larutan pupuk atau larutan perangsang akar, itu udah bisa teman-teman angkat seperti ini. Oke, ini juga sama. Pastikan si media ini sudah benar-benar terkena larutannya, larutan si perangsang akar ini seperti ini. Nah, jika udah pasti angkat. Oke. Nah, saya mau kasih lihat ke teman-teman. Inilah bukti pohon yang waktu itu saya rendam juga teman-teman, karena banyak yang bilang perendaman seperti yang saya lakukan itu akan menyebabkan tanaman mati, padahal kenyataannya sih enggak. Nah, inilah tanaman yang fotonya saya lampirkan tadi. Sekarang udah kondisinya udah mulai beradaptasi seperti ini. Ini bukti gosongnya. Emang sedikit kemarin tuh sempat gosong karena dia ini adalah entresan yang masih muda nih, udah disambung gitu teman-teman. Lihat gak? Oke. Setelah ini apa sih yang mesti kita lakukan? Yaitu pencabutan si media dari bungkusnya, kemudian untuk ditanam di media baru. Tunggu ya. Nah, tadi setelah kita rendam, nah sekarang itu adalah saatnya kita lakukan pelepasan dari medianya teman-teman. Nah, seperti ini. Tujuannya nanti kita langsung masukin aja, tapi media bawaannya ini harus tetap terjaga aja. Jadi jangan sampai rusak. Tujuannya adalah agar si akar tidak perlu adaptasi ulang lagi terhadap medianya, tapi hanya tinggal melanjutkan aja. Itulah kenapa si media bawaannya ini jangan rusak. Tapi kalau misalnya media bawaannya ini adalah tanah lempung, teman-teman itu baiknya adalah mengurangi sedikit media sampai akarnya kelihatan teman-teman. Tapi jangan sampai rusak semuanya, jangan sampai benar-benar botak. Oke, sekarang saya buka dulu pelan-pelan. Yang kita perlu lakukan adalah melakukan pemadatan sedikit ininya. Kemudian kita balik, nanti kita balik gunakan dua tangan. Sebentar. Nah, seperti ini. Ya, jadi ini nanti tinggal teman-teman tarik seperti ini. Perlahan-lahan tarik, medianya jangan sampai rusak. Nah, gampang kan? Kemudian ini kita taruh dan langsung kita tambahin media di sana. Sebentar. Seperti ini. Taruh seperti ini. Dan kemudian kita tambahkan media. Oke, sebentar saya tambahkan medianya dulu, nanti kita lihat lagi teman-teman. Nah, setelah kita pindah, ini sekarang kan udah keisi nih sama media juga semuanya. Itu saatnya kita siram lagi teman-teman. Tujuan siram kali ini adalah untuk melembabkan si media tambahannya aja. Oke. Nah, habis dari sini, ini tanaman ini kita taruh simpan dulu di tempat yang agak teduh. Tapi karena ini berhubung saya taruhnya adalah pindahkan itu di sore hari, jadi saya langsung taruh di tempatnya nggak apa-apa. Besok pagi dia pasti udah bisa langsung adaptasi sendiri. Nah, setelah ini kondisi yang perlu teman-teman jaga adalah kelembapan dari si medianya nanti. Itu aja teman-teman. Simpel kan? Disimpannya di tempat yang teduh ya, tapi bukan tidak kena matahari sama sekali. Disinilah tempat yang teduhnya nih. Saya nggak kelihatan. Saya taruh di situ di bawah pohon. Nggak kelihatan. Padahal di sini ada anggurnya nih. Oke, teman-teman. Itu dulu video kali ini karena udah mulai gelap. Oke teman-teman, ingat, jadi tinggal ditambahkan air setiap harinya, dijaga kelembapannya. Oke teman-teman, itu dulu video kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video lainnya. Terima kasih.